Ohayo minasan, ketemu lagi dengan Iris di channel Animania. Halo pecinta anime dimanapun kalian berada. Sebelumnya kita udah bahas soal alasan tersirat dari tokoh utama Jujutsu Kaisen, yaitu Itadori Yuji menjadi seorang Jujutsu. Seperti yang udah kita sampaikan, akan ada pembahasan menarik lainnya tentang anime Jujutsu Kaisen. Pada pembahasan Jujutsu Kaisen di kesempatan kali ini, Iris bakal ngebahas tentang salah satu teknik Jujutsu terkuat, yaitu Ryoki Tenkai. Teknik Jujutsu Ryoki Tenkai menjadi pusat perhatian dalam penayangan series Jujutsu Kaisen. Selain menghadirkan kekuatan yang luar biasa, teknik ini juga menghadirkan visualisasi yang gak kalah keren nih. Bahkan, belum tentu Ryoki Tenkai ini dikuasai oleh sembarang karakter. Sekuat apa sih teknik Ryoki Tenkai? Gimana proses teknik ini bisa digunakan? Adakah kelemahan dari teknik yang katanya terkuat ini? Siapa aja yang dapat mengaktifkan Ryoki Tenkai? Bersama konten kita hari ini, Iris bakal mengantarkan kalian semua mengenal lebih jauh tentang Ryoki Tenkai dari anime Jujutsu Kaisen. Oke, langsung aja kita bahas. Teknik Jujutsu Ryoki Tenkai disebut juga sebagai domain expansion dalam bahasa Inggris dan perluasan wilayah dalam bahasa Indonesia. Jadi Ryoki Tenkai merupakan teknik jujutsu yang menggunakan energi supranatural untuk membuat wilayah penghalang berupa ruang terpisah agar dapat memerangkap musuh di dalamnya. Nah, nggak sampai di situ aja. Ketika teknik ini diaktifkan, di dalam wilayah penghalang tersebut, pengguna Ryoki Tenkai dapat menambah kekuatan supranatural bawaan miliknya. Pengguna Ryoki Tenkai mempunyai kuasa penuh terhadap wilayah yang telah dia buat. Semua nih, serangan yang dilancarkan pengguna di wilayah Ryoki Tenkai nggak akan bisa dihindari. Mereka juga akan mendapatkan peningkatan kekuatan, atau kalau bahasa gampangnya kita sebut sebagai buff. Nah, di dalam wilayah tersebut. Jadi, ketika musuh sudah terperangkap di dalam Ryoki Tenkai, kekalahan musuh sudah hampir dapat dipastikan. Agak sulit memang menjelaskan konsep dari penggunaan teknik ini. Tapi nggak ada salahnya kan kalau Iris coba sampaikan. Berdasarkan keterangan dari Gozo Satoru nih di episode 23 animenya, kalau dianalogikan, teknik Ryoki Tenkai memiliki kesamaan konsep dengan sebuah lukisan. Maksudnya gimana tuh? Oke. Jadi, kita mengibaratkan bahwa wilayah penghalang itu layaknya sebuah kanvas. Kemudian energi supranaturalnya nih sebagai tintanya. Serta pengguna teknik ini sebagai seorang pelukis. Maka, hasil dari melukis tersebut adalah Ryoki Tenkai. Jadi, ya mau dibuat seperti apa Ryoki Tenkai nanti, semua adalah kebebasan dari keinginan sang pengguna. Makanya, teknik ini bisa berbeda-beda hasilnya dari setiap pengguna yang mengaktifkan teknik ini. Sebagai teknik jujutsu tertinggi, Ryoki Tenkai jelas membutuhkan energi supranatural yang begitu banyak. Sebab itulah bagi yang kekuatan supranaturalnya pas-pasan, bakalan sulit banget atau mungkin gak bakal bisa untuk menguasainya. Nah, setelah kita mengetahui nih tentang apa itu Ryoki Tenkai beserta dengan konsepnya, yang bakal kita bahas selanjutnya tentu aja siapa aja sih di anime Jujutsu Kaisen yang telah berhasil menguasai teknik ini? Langsung aja kita bahas. Di urutan pertama yang menguasai teknik ini adalah sang raja kutukan, yaitu Ryomen Sukuna. Ryoki Tenkai milik Sukuna diberi nama Fukuma Mizushi, yang berarti kuil kedengkian. Wilayah milik Sukuna diisi dengan kuil Buddha yang berhiaskan dengan banyak tengkorak. Cakupan wilayah Fukuma Mizushi ini juga sangat luas, bahkan bisa sampai 200 meter. Wow. Siapapun yang terperangkap dalam Fukuma Mizushi ini dapat langsung dipotong sampai jadi beberapa bagian dengan teknik cleave atau pembelah milik Sukuna. Di urutan kedua, pengguna Ryoki Tenkai ini adalah roh kutukan yang bernama Jogo. Ryoki Tenkai miliknya bernama Gaikan Techisen yang berarti gunung peti besi. Wilayah Jogo menjebak musuh itu ke dalam isi gunung berapi. Dia juga dapat mengendalikan lahar di wilayah tersebut sehingga dapat membakar orang yang telah terjebak di dalamnya. Oke, di urutan ketiga, pengguna teknik Ryoki Tenkai selanjutnya adalah ahli jujutsu terkuat di series Jujutsu Kaisen, yaitu Gozo Satoru. Nah, Gozo Satoru ini mampu menciptakan Ryoki Tenkai dengan sebutan Moriokuso, yang berarti ruang tanpa batas. Wilayah Gozo nampak
seperti ruangan hampa yang tak terbatas. Bagi musuh nih yang telah terjebak di dalam Moriokuso akan menyebabkan musuh menerima berbagai informasi dalam sekejap. Musuh akan merasa bahwa mereka dapat melihat, mendengar, dan merasakan semua informasi tanpa henti, hingga membuat musuh nggak bakal bisa melakukan apapun. Bahkan dibuat terdiam dan tak berkutik sama sekali. Oke, selanjutnya kalian tahu kan pantai yang buat duduk santai para villain di series anime ini? Ternyata itu bukan pantai sembarang pantai. Itu pantai merupakan teknik Ryoki Tenkai milik roh kutukan yang berbentuk gurita bernama Dagon. Ryoki Tenkai miliknya disebut Taun Haisen dengan arti cakrawala skanda yang menawan. Wih, bener-bener unik banget ya namanya. Dengan Ryoki Tenkai ini, Dagon dapat memanipulasi air dalam jumlah banyak serta mengendalikan berbagai kutukan yang memiliki bentuk seperti ikan. Ya, lanjut. Pengguna selanjutnya adalah Mahito. Ryoki Tenkai miliknya ini bernama Jihei Endoka yang memiliki arti penjara Mahayana. Wilayah ini dipenuhi oleh telapak tangan yang menutupi seluruh area miliknya. Dengan Jihei Endoka, Mahito ini nggak perlu nih menyentuh musuh untuk memanipulasi jiwanya. Musuh yang udah terjebak di dalam Jihei Endoka akan dapat dimanipulasi jiwanya oleh Mahito dengan mudah. Lalu di urutan ke-6 ada Megumi Fushiguro. Ryoki Tenkai milik Megumi ini memiliki nama Kengo An-Eite yang berarti Taman Chimera Bayangan. Sayangnya teknik ini belum sepenuhnya sempurna. Megumi mengisi wilayah yang ada di dekatnya dengan bayangan dari tinta hitam yang tebal dan dapat memanggil Shikigami yang tak terhingga jumlahnya. Meskipun belum sempurna, teknik ini tetap membantu Megumi dalam bertarung. Lanjut, yang terakhir adalah Smallpox Deity atau disebut juga dengan Hosogami yang merupakan kutukan tingkat tinggi spesialis penyakit yang dipanggil oleh Pseudogeto. Sebagai kutukan tingkat tinggi, Hosogami memiliki Ryoki Tenkai yang diisi oleh banyak peti mati. Tetapi, peti mati ini bukan peti mati biasa loh. Ryoki Tenkai ini juga mempunyai kekuatan kutukan penyakit cacar milik Honogami. Ketika musuh telah terperangkap dalam peti mati, kemudian tertimpa batu nisan raksasa. Nah, kutukan Honogami ini akan aktif jika dalam waktu 3 detik musuh gagal untuk lolos dari peti mati. Maka musuh akan langsung terpapar penyakit cacar kemudian mati. Untuk di animenya, Honogami belum muncul. Honogami muncul ketika arc Shibuya di manganya. Nah, teknik Ryoki Tenkai ini memang kuat banget. Tapi kita harus ingat nih, apa kata Itachi Uchiha, yaitu setiap jurus pasti ada kelemahannya. Begitupun dengan teknik Ryoki Tenkai ini, meskipun sangat kuat, Ryoki Tenkai ini tetap dapat diatasi. Ryoki Tenkai dapat dipatahkan dengan menggunakan Ryoki Tenkai yang lebih kuat. Cara ini dibuktikan dengan pertarungan Gozo melawan Jogo. Gozo yang udah terperangkap Ryoki Tenkai milik Jogo langsung dipatahkan nih dengan Ryoki Tenkai milik Gozo yang lebih kuat. Jadi, ketika pengguna Ryoki Tenkai nggak tahu kalau lawannya lebih kuat, maka bakalan cuma jadi senjata makan tuan. Ryoki Tenkai ini juga dapat dihancurkan dari luar. Cara ini dilakukan oleh Itadori Yuuchi yang menembus Ryoki Tenkai milik Mahito dengan meninjunya dari luar. Alhasil, Ryoki Tenkai milik Mahito hancur dan Nanami saat itu berhasil diselamatkan. Tapi, cara ini nggak bisa digunakan kalau dalam keadaan 1 lawan 1. Yap, itu dia tadi pembahasan mengenai Ryoki Tenkai. Jadi Ryoki Tenkai mana nih yang menurut kamu paling keren? Jadi yaudah, sekian dulu ya untuk pembahasan Jujutsu Kaisen kali ini. Nantikan pembahasan kita selanjutnya ya. So, see you next time. Adios Caramelo, stay safe everyone. Salam Animania.